Praktikum kuliah lapangan menjadi program dari jurusan kami Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Kali ini kami berangkat ke daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan agenda visitasi 2 tempat. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikuti kegiatan kami. Untuk wilayah pertama, kita akan pergi ke daerah Kebumen, yakni Karangsambung, berada sekitar 20 km di sebelah utara kota Kebumen, Jawa Tengah. Tempat itu sendiri merupakan sebuah kawasan geopark nasional dengan luas sekitar 22.000 hektar. Bagi orang awam, tempat itu mungkin tak ada bedanya dengan daerah lain. Namun, bagi para ilmuwan geologi dan program studi kita geografi, Karangsambung adalah sebuah misteri besar. Misteri besar itu masih terus diteliti oleh para ilmuwan geologi. Mereka berusaha menjawab pertanyaan, bagaimana bisa batuan yang ditemukan di Karangsambung merupakan jenis batuan dari dasar samudra, sementara tempat itu sendiri berada sekitar 52 meter di atas permukaan air laut. Buktinya bahwa tempat itu terdiri dari susunan jenis batuan yang berbeda yang dapat dilihat pada sebuah tebing setinggi 20 meter yang ada di sana. Pada tebing itu terdapat bagian yang tersusun dari batuan berwarna terang, ada pula bagian yang terdiri dari batuan yang gelap. Pada tebing ini, tiap bagian memiliki warna yang berbeda. Ada bagian yang terang, lalu ada bagian yang gelap. Itu artinya komposisi batuannya juga berbeda. Tempat ini menjadi kompleks percampur adukan batuan. Baik batuan beku, sedimen, dan metamorf tercampur aduk semuanya di sini. Batuan-batuan dari dasar samudra dan batuan-batuan dari tepi benua bertemu di tempat ini. Batuan yang berwarna terang bereaksi terhadap asam klorida, dan yang gelap tidak. Batuan yang tidak bereaksi itu disebut batuan rijang. Batuan rijang merupakan batuan yang berasal dari dasar samudra yang memiliki kedalaman lebih dari 4.000 meter. Kemudian, melalui sebuah proses tektonik yang kuat, batuan itu kemudian terangkat ke permukaan bumi dalam jangka waktu jutaan tahun. Di kawasan Karangsambung mengalir sebuah sungai bernama Sungai Loning. Di sana terdapat sebuah batuan metamorf yang menurut para ilmuwan merupakan batu tertua di Pulau Jawa. Batuan itu terbentuk sekitar 117 sampai 120 juta tahun yang lalu. Karena memiliki jenis batuan yang beragam, Karangsambung menjadi kawasan geologi terlengkap di Asia Tenggara. Kawasan itu kemudian ditetapkan menjadi kawasan geopark nasional. Karangsambung menjadi kawasan geopark yang mempunyai 3 fungsi, yaitu konservasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pemberdayaan masyarakat itu, diharapkan masyarakat yang tinggal di kawasan ini bisa merasakan dampak ekonominya sebagai kawasan ekologi terlengkap di Asia Tenggara. Kami melanjutkan kegiatan praktikum kuliah lapangan di tempat kedua, yaitu Gunung Api Purba Ngelanggeran. Tempat ini terletak di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Api Purba ini memiliki ketinggian sekitar 700 meter di bawah permukaan laut. Menurut penelitian, gunung yang pernah berstatus gunung api aktif pada sekitar 70 juta tahun lalu ini berasal dari gunung api dasar laut yang terangkat kemudian menjadi daratan. Berbeda dengan gunung pada umumnya, Gunung Ngelanggeran ini lebih menyerupai bukit batu raksasa. Menyaksikan penampakannya yang berupa bebatuan besar menjulang tinggi. Perjalanan menuju puncak Gunung Api Purba ini membutuhkan waktu sekitar 60 hingga 90 menit dengan melewati jalanan tanah serta lorong-lorong bebatuan yang sempit,
Salah satu yang paling menantang di sepanjang rute pendakian adalah keberadaan lorong sumpitan, anak tangga dari kayu yang diapit oleh tebing batu tinggi. Lebarnya hanya bisa dilewati oleh satu orang, sehingga membuat kita harus ekstra hati-hati saat melewatinya. Hal yang unik yang terdapat di kawasan yang termasuk dalam geosite Gunung Sewu ini adalah adanya kepercayaan di sebuah dusun yang berada di puncak timur yang bernama Dusun Tlogo Mardiho. Sebuah kepercayaan bahwa dusun mereka hanya dapat ditempati oleh tidak lebih dari 7 kepala keluarga. Jika mereka melanggar tradisi nenek moyang, maka dipercaya akan terjadi hal buruk yang akan menimpa warga desa Ngelanggeran. Destinasi wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran sebenarnya telah dibuka sejak tahun 1999. Namun, pengelolaannya kemudian diambil alih oleh Badan Pengelola Desa Ngelanggeran pada tahun 2008. Semenjak saat itu, pengelola membangun berbagai infrastruktur untuk menunjang ekowisata Gunung Api Purba Ngelanggeran. Hal ini membuat kunjungan wisatawan ke Desa Ngelanggeran meningkat pesat dan bahkan menjadi salah satu destinasi wisata favorit di wilayah daerah istimewa Yogyakarta.